Gue tuh kayak ngeliat keramik kayak makam gitu bang, putih, itu panjang banget, bayang hitam yang nabrak dia bang dari depan gitu, kayak ada megang tangan putus, dan dia bener-bener histeris bang. Gue udah ngecek, gue udah masuk, dan gue lihat itu nggak ada jalan. Ya udah, kita berdoa aja ya. Kita berdoa, kita pasrahin aja sama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gua lagi berada di salah satu base campnya Jejak Backpacker. Maksud kedatangan gua ke sini ingin mengulik cerita dari rekan-rekan dari Jejak Backpacker saat pendakian gunung, terutama hal yang mistis. Nah, kawan gue ini ingin menceritakan pengalaman mistisnya saat di pendakian gunung mana nih bang? Gunung Salak, sekitaran 2017 kalau nggak 2018 deh. 2018. Sebelum masuk ke cerita, buat kalian semua yang belum subscribe channel Jejak Backpacker, silakan di subscribe terlebih dahulu. Di situ juga banyak menceritakan pengalaman mistis lu bang ya. Iya, benar. Dan juga beberapa narasumber yang ya, udah kulik juga ya. benar. Jangan lupa juga subscribe Besok Pagi Channel dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Oke nih bang, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung aja masuk cerita. Kenalin, nama gue Andre dari tim Jejak Backpacker nih. Jadi gini bang, gue mendaki Gunung Salak tuh pada tahun ya sekitaran 2017 kalau nggak 2018 ya, karena gue udah lupa juga sih. Nah, gue mendaki ke Gunung Salak ini sebenarnya agak ragu bang, gitu ya kan. Keseringannya sih gue mendaki itu gede ya kan, paling ya gede, Pihak Putri, Pihak Cibodas gitu kan. Ditawarin nih bang gue temen-temen gue. Sebenarnya sih lagi gabut bang, temen gue lagi gabut, terus lagi kumpul-kumpul ya. Ada nih salah satu temen gue yang bilang ke gue, bang, Dre, kita naik ke Salak yuk. Hah? Salak, gue gituin kan. Terus gue tuh langsung apa ya, bisa dibilang langsung imajinasi gue tuh langsung yang enggak gitu bang. Kan Gunung Salak kan memang cukup terkenal yang namanya mistisnya bang ya, masih kayak ya kental lah gitu ya kan. Setelah itu gue bilang gini bang ke temen gue, gue dipikir-pikir dulu ya, gue gini kan, karena ya itu gue masih agak ragu gitu loh. Singkat cerita, akhirnya oke, gue fix gitu ya kan, gue ngabarin ke teman gue, oke gue ikut, dan gue sampai nih di stasiun Bogor bang. Pokoknya gue pendakian waktu ke Gunung Salak itu 12 orang ya, dan emang sih beberapa yang dari 12 orang itu ada yang dari gabungan gitu bang, gabungan dari ya kayak apa ya, dari ketemu di terminal lah gitu, di gitu. Nah setelah itu kita berangkat naik angkot 12 orang, terus sampai di apa ya, gue tuh lewat jalur Cimlati bang. Jadi pas udah sampai di jalur Cimlati sebelumnya nih mobilnya gue mogok bang, mobil yang gue tumpang ini, mobil angkotnya mogok. Gue tuh langsung anjir, tengah malam cuy, mogok gitu kan. Soalnya itu pas kita sampai di jalan itu, pas kita lagi dorong nih bang. Jadi separuhnya ada yang di dalam, separuhnya ada yang di luar, ada yang ngedorong, gitu kan. Nah posisi gue tuh lagi di belakang nih, paling belakang gue bang sama temen gue. Terus pas gue lagi dorong itu kan, tuh kiri di sebelah kanan kalau nggak salah ya, sebelah kanan makam bang. Pas gue lagi jalan, gue manggil temen gue, cuy tungguin, woi Andre. Itu gue emang apa ya, sedikit ya merinding lah bang gitu. Gue tuh sekitaran jam 3 atau setengah 4 deh nggak salah itu. Itu sih emang alhamdulillah sih nggak terjadi masalah apa-apa ya, cuman ya merinding aja gitu. Pas sudah sampai di pos kan, kalau Pihak Cimlati kan kayak ada pos sapam gitu bang ya. Iya. Pos sapam kan. Sampai di pos sapam, gue berhenti situ bang, gue duduk. Terus si sapam itu nggak nanya bang,
nggak negur gitu ya kan. Mungkin ya pemikiran si Sapam ini ya kayak cuek aja gitu ya, udahlah gitu kan. Terus kita sampai jam setengah 5 atau jam 5-an dong itu. Ada salah satu teman gue nih bang, yang memutusin turun ke bawah lagi. Karena kita ya juga pas di atas kan nggak ada base camp ya kan. Di situ tuh gue sempet kayak ngerasa kok aneh gitu loh. Setiap gue pendakian kan pasti ada selalu kayak ada base camp, sama ya buat memberesin maksi gitu loh. Tapi kok kali ini gue mendaki Gunung Salak Pia Melati, itu nggak ada sama sekali base camp sama warung-warung gitu loh. Akhirnya teman gue mutusin ke bawah nih buat beli makanan gitu ya kan. Singkat cerita udah dapat, kita makan sarapan pagi, kita langsung bang packing ya kan. Setelah packing ditanya nih bang sama Sapam, ditanya sama Sapam gini, bilang Sapam, Ade mau kemana? Saya mau ke Gunung Salak pak, Puncak Manik. Oh Ade, jalur sini nggak boleh, kata dia. Nggak boleh lewat jalur sini. Loh, kenapa pak? Itu sempat cekcok bang. Cekcok kenapa? Kenapa si bapak tersebut itu nggak negur dari kita pas kita baru sampai bang? Kan kalau misalkan kita ditegur atau ya emang sih kita nggak bisa menyalahkan ya di situ juga. Seharusnya kita juga nanya gitu loh. Ya adu mulut gitu bang. Bapak kenapa nggak negur saya atau kayak bicara kepada saya gitu ya kan, bahwa ini jalur nggak boleh dinaikin gitu ya kan, jalur ilegal lah masuknya gitu. So, sebenarnya gue tuh udah sempet nanya bang ke si bapak itu gitu loh, sempet negur ya. Ada beberapa temen gue yang kayak buat numpang kencing gitu bang. Apa mungkin salahnya dari teman kita ini nggak nanya gitu loh, nggak nanya kayak ini jalur boleh dilewatin apa enggak gitu loh. Oke, singkat cerita akhirnya si bapak kayak ngalah bang gitu loh. Yaudah kalau emang Ade mau naik jalur sini, saya lepas tanggung jawab gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa. Intinya saya udah ngingetin kepada Ade gitu. Udah tuh. Terus selama 15 menit ya kan, 15 menit apa 12 menit apa 20 menit lah. Di persimpangan bang, pas mau pintu rimba, itu gue dijegat lagi bang, dijegat sama penjaga yang dari balai bang, yang dari pusat. Dia bilang gini, Ade mau kemana? Stop dulu, saya mau ke puncak Salak 1, begituin kan. Oh, Ade tahu nggak kalau jalur sini tuh jalur belum resmi, katanya belum legal. Belum legal lah. Tapi kalau sekarang kan udah dilegalin nih, ya kan? Nah, pada saat itu emang gue nggak tahu bang, gue nggak tahu bahwa jalur tersebut itu legal atau ilegal gitu loh. Karena temen gue ini nggak ngasih tahu bang, gitu loh. Oke, singkat cerita ya, di situ emang kita sempet dipoto-foto bang. Sama si petugas itu? Iya, sempet di foto-foto. Gue merhatiin bang, dia si petugas bilang gini, ya udah kalau emang Ade mau lewat jalur sini, ya udah KTP-nya satu-satu saya tahan, gimana? Nanti kamu ambil di Cidau. Jadi saya lintas bang. Nah setelah itu gue kayak agak sedikit ragu gitu loh. Waduh, masalah lagi nih gitu-gituin kan. Terus gue dia tuh ada berapa orang ya? Ada 5 apa 6 gitu. Gue udah agak lupa dong. Nah dia yang kawannya ini bang, kayak moto-moto gitu bang. Langsung gue kayak ngumpet di carrier temen gue dong. Jadi ini carrier temen gue nih, gue langsung ngumpet kayak gini nih. Setelah itu temen gue bilang gini, ya udah kita mau lewat mana? Langsung gue bilang, ya udah kita lewat jalur resmi aja. Udah kita nggak usah maksain, gue gituin kan. Kita lewat Cidahu. Dan hari ini kita turun, gituin kan. Kita nyari mobil lagi gitu bang. Nah singkat cerita nih, terus gue akhirnya turun lagi bang. Temen gue ya minjem salah satu motor yang si Sapam gitu. Si Sapam, loh kok Ade balik lagi? Kenapa? Iya pak, maaf pak, saya nggak boleh. Ternyata di sana ada yang petugas dari balai gitu kan.
apa maaf saya boleh minjem motornya nggak gitu ya kan. Oh iya deh silakan, saya mau nyari ini angkot lagi gitu. Ya deh silakan. Akhirnya temen gue satu orang nih nyari angkot. Nah setelah itu angkot itu sampai nih bang. Pokoknya gue sampai di Cidahu itu siang, sekitaran jam 1 atau setengah 2. Kita packing di situ kan udah bayar simaksi. Nah setelah udah beres semua bang, akhirnya kita naik nih, ya kan naik. Pokoknya kita sampai di Bajuri itu jam setengah 5. Gue mutusin bilang ke temen gue, udah kita di sini aja, karena udah terlalu malam gitu ya. Kalau misalkan kita terusin, yang ditakutkan setelah kita memaksakan keadaan gitu ya kan, kita ngelanjutin perjalanan kita itu, kita nggak dapet area camp bang, gitu loh. Karena emang Salak ini cukup terkenal yang namanya rimba ya. Mungkin ada space yang buat kayak berapa tenda, karena kan kita 12 orang nih, nggak cukup 2 tenda dong, 4 apa 5 tenda gitu kita. Nah setelah itu malam nih bang, malam gua ngecamp di Bajuri lama, Bajuri baru. Kita ngecamp di situ malam-malam. Gue merhatiin temen gue nih bang, pokoknya jam 7 malam gue merhatiin salah satu temen gue, mungkin gue namanya gue ini aja samarin ya, si Asman namanya. Jadi si Asman tersebut ini keluar masuk tenda mulu gitu loh, selama 3 kali bang. Pertama, kedua gue perhatiin, lah ini kok orang kenapa gitu ya kan, kok keluar masuk tenda mulu gitu loh. Ketiga kalinya langsung gue tegur, Man, lu kenapa? Andre, gue kenapa ya? Gue tidur, tapi gue mimpiin cewek dengan yang sama, kata dia. 3 kali berturut-turut, kata dia. Langsung gue kayak buat netralisir gitu deh bang, buat ya biar santai gitu ya. Nah lu kecapean kali, gue gituin kan. Udah lu, gak usah lu, gue gituin. Udah, kita mending ngopi-ngopi aja, gue gituin. Itu emang kondisi kita lagi bakar-bakar bang, kayak bakar api unggun gitu buat ngagetin badan. Setelah itu aman tuh bang, malam-malam itu aman, nggak ada terjadi apa-apa. Kita bangun nih pagi, nggak pagi sih bangunnya, kita siang. Jam 12, kalau nggak salah jam 12 apa jam 11 gitu. Kita bangun antara jam 11 atau 12 itu gue lupa. Bangun, masak-masak, makan ya kan. Setelah itu kita trekking bang, ke puncak. Karena lumayan cukup lama ya dari Bajuri ke puncak. Ya. Ya bisa memakan waktu 5 jam apa 4 jam lah gitu kan. Dan ternyata benar bang, gue sampai di puncak itu sampai jam setengah 5 sore. Jam setengah 5 sore. Gue udah antisipasi gitu sama teman-teman gue ya. Gue bilang gini, yaudah kita masak-masak, ngopi-ngopi, foto-foto ya kan. Setelah itu kita turun lagi gitu, karena kita jauh gitu loh, lumayan jauh, memakan waktu yang lama gitu ya kan. Pokoknya sampai jam 5 itu kita udah turun bang. Kita jam 5 turun nih, kita jam 5 turun. Nah gue pas sebelum turun bang, gue bilang nih salah satu teman gue, sebenarnya namanya company lah, namanya company, dan gue bilang ke dia, Kom, lu kawal ya, gue gituin, lu paling depan, lu buka jalur, ya mimpin lah, gue gituin kan. Dan ternyata pas selama 30 menit ya kan, lah kok hilang, pecah jadi bang. Loh, gue nanya ke temen gue, si ini kemana, si company, rumah depan. Wah gak tau Andre, kayak dia duluan deh. Wah ini orang salah nangkep nih, gitu kan. Dia malah lari bang ternyata. Oke. Gitu loh. Dan yang ngikutin dia juga ikut lari juga bang, gitu. Maksud gue tuh santai aja gitu loh. Dan akhirnya kita terpecah 2. Gua 6 orang kalau nggak salah ya, 6 orang. Nah sisanya di depan. Setelah itu malam ini bang, pas udah sehabis Isya, di situ bang udah mulai rasa gue
diteror bang. Jadi waktu pas gue turun malam-malam ya kan, sehabis Isya itu ada bang teman gue cewek, dia bilang gini, Dre gue mau pipis. Ya udah pipis gue gini kan. Nah jadi si cewek yang di rombongan gue tuh ceweknya ada 2 bang. Yang satu namanya Jule, yang satunya orang Jawa bang, namanya Step. Kalau gue Tep, temenin si Jule gitu kan. Oh iya Andre, bawa payung gitu kan, biar kencing tuh bang. Di situ dia ngerasa pas dia kencing itu kayak ada ngerasa merhatiin bang. Si kata si Jule ini gitu loh, kayak ada yang ngerasain kok ada yang ngeliatin gua gitu loh di semak-semak gitu loh. Tapi di situ dia nggak cerita gitu loh. Nah setelah udah pipis itu dia buang air kecil, kita ngelanjutin. Nah pas di webbing kita kan pakai ngantri bang ya, satu-satu pakai tali ya kan. Terus pas turun itu bang, ada nih teman gua duluan, namanya Alek Indi. Turun, jatuh. Jatuh. Si yang Asman ini, yang sempat dimimpin sama cewek itu bang. Jadi ini gua. Nah belakang ini nih dia nih, si Asman ini, dibilang ke gua, Dre, kenapa? Itu si Alek Indi diketawain sama kuntilanak. Jadi waktu pas Alek Indi jatuh bang, ternyata itu di belakang itu kuntilanak bang, ngetawain dia. Dan pas dia ngelihat ke sebelah kiri, jadi kiri kanan tuh semak bang. Pas dia ngeliat ke sebelah kiri, itu dia flashback dan dia ngerasa diikuti sama sosok cewek yang dimimpin dia bang. Di situ dia langsung kayak diem aja gitu, dia diem. Selang beberapa menit ada suara lagi bang di sebelah kanan. Di sebelah kanan dia kayak hewan lah. Gue mikir positifnya, babi lah ya kan. Dia suara itu kesek, semakin lama tuh semakin kencang gitu loh. Kalau bunda itu emang hewan, itu pasti bakal nampak bang, bentuknya gitu ya, dan kelihatan sama kita dulu. Karena itu suaranya itu udah bener-bener deket banget sama kita gitu loh, di sebelah kanan. Gue sempet teriak sama temen gue, diem, gue bilang gitu. Sertak temen gue pada diem dan merhatiin tuh suara itu. Wah, gue kayak mau diseruduk nih sama babi, gue gini kan. Ternyata hilang tuh suara itu. Oke, gue abaikan, gue masih berpikir positif di situ. Pas ngelanjutin lagi, temen gue bilang gini, Dre, ini webbing terakhir ya? Oh iya. Temen gue ini bang, dia kenapa bisa tahu ini webbing terakhir? Jadi dia tuh emang udah sering bang ke situ. Udah bilang, udah tau lah patokannya gitu loh. Gue bilang ke temen gue, yaudah Ton, atur, gitu. Lu paling depan gitu. Itu gue posisi masih di belakang bang, masih di belakang. Nah terus pas ngelanjutin, serentak anak-anak pada diem semua bang. Diem dan sama sekali tuh nggak ada yang ngomong bang. Sama sekali nggak ada yang ngomong, diem semua. Langsung diem. Kayak saling natap gitu loh bang. Kayak saling natap, dan gue langsung berkata, ya Allah, kok gue masih di sini lagi ya gitu nih. Dan so gue tuh kayak ngerasa gue bener-bener ketakutan bang. Bener-bener gue ketakutan, dan gue bener-bener gue pasrah. Gue berdoa, ya Allah, saya kesini hanya buat liburan dan silaturahmi aja gitu loh. Nggak ada yang niat bermaksud, enggak gitu loh bang. Dan di situ temen gue bilang, yaudah yuk kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut. Gue masih di situ lagi bang. Gue masih di situ lagi, di temen-temen gue serentak diem semua. Diam, dan gue langsung bicara. Ya udah, kita berdoa aja. Kita berdoa. Kita pasrahin aja sama yang di atas gitu. Dan kita niat di sini ya cuman silaturahmi aja gitu loh.
Dan gitu di situ kita berdoa bang, berdoa. Gue langsung bilang, yaudah kita lanjut lagi yuk, gitu ya. Kita lanjut buat mutusin perjalanan kita bang. Kita lanjut. Di sini gue sempat ngeblank bang. Jadi 6 orang ini itu nggak semuanya megang headlamp bang, nggak megang senter gitu loh. Karena ya itu mungkin persiapannya kurang gitu loh. Dan gue posisi di situ gue nge-backup temen gue bang cewek. Jadi gue nyenter ke depan belakang gitu ya kan. Gue nyenterin ke sebelah kanan, itu gue langsung diem bang. Jadi waktu pas gue nyenter itu temen gue yang bagian depan duluan nih. Gue diem, tapi gue nyenterin ke kanan. Pas gue nyenterin, gue tuh kayak ngeliat keramik, kayak makam gitu bang, putih, itu panjang banget. Gue senterin ya, kok panjang gitu ya kan. Ditepuk sama temen gue. Lu nyenter kemana sih? Astagfirullahaladzim. Gue di situ langsung apa ya, istighfar lah gitu. Yaudah le, sorry le, begini, sorry le. Udah lu misalkan emang ini capek bilang gitu dia emang agak sedikit keras lah bang orangnya gitu, tapi emang ya gue nggak baper lah gitu ya kan, emang udah sering kayak gitu watak dia gitu. Akhirnya gue di situ rolling bang, gue di rolling, gue paling depan. Akhirnya si teman gue yang cewek bilang gini, Ton stop rolling, si Andre udah nggak benar kata dia. Akhirnya gue di depan. Nah pas di depan tuh gue ngelanjutin kan, gue buka jalur, gue mimpin, dan ada salah satu teman gue, entah dia tiba-tiba berkata gini bang, Alhamdulillah tenda. Kenapa lu? Tenda Andre, bentar lagi nyampe. Ah serius? Pas gue liat, dah iya ya, tenda ya kira gue. Ayo lanjut. Pas lanjut, kok ini makin lama makin jauh gitu loh, makin gak ada gitu loh. Dan ternyata pas gue sampai ini, gue telusurin ya kan, ada itu 40 menit gue ikutin apa si lampu cahaya itu bang. Temen gue bilang gini, kayaknya bukan tenda deh, lu halusinasi lu, kata temen gue tuh. Itu bukan tenda, itu bulan ternyata bang, jadi kayak sinar bulan gitu. Dan so di situ kita emang udah kehabisan logistik habis, air habis, karena emang kalau kita mikir logika ya, itu mungkin efek lapar bang, ngantuk, capek, timbul halusinasi gitu loh. Oke, di situ gue udah ngelanjutin perjalanan. Nah, pas di persimpangan gitu bang, ada nih 2 jalur, kayak jalur lurus sama yang kanan. Tapi jalur yang lurus itu tuh tutup bang, kayak jalur lama gitu loh. Tapi lebih jelasnya ke kanan. Teman gue bilang gini, yaudah Andre, gue ambil kanan, lu sendiri, lu cek itu jalur bener-bener jalur apa bukan. Pas gue lihat, gue centering gini ya, gak ada kayaknya, ini kayaknya mentok deh gue gini kan. Akhirnya gue ngikutin temen gue nih, gue ke jalur yang kanan sendiri. Gue bilang, Tom, gak ada. Serius lu, ini soalnya nih jalur kita ini mentok. Yang ke kanan tuh ke jalur air bang. Dan kita ngerasa kita nggak lewat jalur air gitu loh. Kita lewat jalur air nggak sih? Kagak nih. Lu gimana Andre? Itu gue sempet cekcok bang. Demi Allah itu gue udah ngecek, gue udah masuk, dan gue lihat itu nggak ada jalan gitu loh. Itu mentok gitu. Ya udah kita cek. Pas dicek, itu jalur langsung kayak tiba-tiba kayak apa ya? Kebuka. Kayak bener-bener sering di jalur apa dilewatin sama pendaki aja gitu. Di situ temen gue kayak marah gitu, kayak lu gimana sih lu kalau ngecek bener gitu dia. Ya, sorry Ton gitu gue, tapi penglihatan gue ya seperti itu gitu loh. Akhirnya di situ emang alhamdulillah tuh bang, gue sampai di Bajuri, tapi tengah malam ya. Gue tengah malam jam 12 gue sampai di Bajuri. Nah, ternyata itu nggak cuma tim gue doang bang yang ngerasa diteror gitu loh, yang diganggu seperti itu gitu. Temen gue yang di rombongan depan itu ternyata pecah lagi bang 2. Jadi ada 3. Ada 3.
Nah, yang di depan ini pecah lagi 2. Itu yang pecah 2 orang, cewek sama cowok. Jadi si cewek sama si cowok ini, ya kan, nggak saling kenal bang. Kan jadi gue bilang, gue 12 orang ini itu nggak semuanya kenal. Dia tuh ketemu dari terminal gitu loh. Nah si cewek ini temen gue nih sempet kayak nggak percaya bang sama si cowok tersebut gitu loh. Nah si cewek ini mutusin buat ngejar temen gue bang yang di depan. Pas dikejar, makin lama tuh nggak ada gitu loh, semakin jauh gitu loh. Dan si temen gue cewek ini ngerasa ada yang manggil dia bang. Namanya Galuh. Dia bilang, Galuh. Semakin dia lari kencang, ya kan, dikejar sama dia tuh, suara itu. Semakin lama semakin kayak jauh gitu loh. Dia ngerasa di situ udah capek dan dia diem. Dan dia kayak berpikir, gue harus nunggu apa gimana gitu. Kalau gue nunggu, rombongan gue bang, itu jauh bang. Dia udah cukup jauh sama gue gitu. Tapi kalau gue nunggu gue, ya kan, masa si cewek ini nunggu gue, dia bakal ketemu si cowok ini gitu loh. Kan dia udah ngejauh gitu kan. Dan si cewek ini buat mutusin lanjutin perjalanan buat nemuin rombongan depan itu nggak kekejar gitu loh. Dia punya antisipasi mau kayak sebelum dia sampai di Bajuri dia ngumpulin ranting bang. Jadi dia ngumpulin ranting, ya kan? Dia ngumpulin ranting dan dia tiba-tiba langsung teriak bang, Allah, kenapa lu? Dan ternyata dia tuh megang tangan bang, kayak tangan putus gitu bang. Dan dia nggak bilang di pada saat itu enggak bang. Dia bilang pas di bawah gitu. Ini gue cerita udah pas di bawah semua ya, baru terbongkar semua gitu bang. Kayak ada megang tangan putus. Dan dia bener-bener histeris bang. Dan dia kayak ngerasa ketakutan gitu. Lu kenapa? Enggak, gua enggak gitu. Gua enggak gitu. Dan yaudah lu tenangin diri lu. Akhirnya di situ gua kayak ada semacam ada air sedikit gitu bang, lu minum dulu deh gitu. Kita istirahat sebentar dan yaudah kita lanjutin lagi tuh. Nah rombongan yang depan juga itu ada temen gua lupa namanya siapa ya. Dia ngerasa kayak ada yang nabrak dia bang di depan. Ketika pas dia ditabrak, dia jatuh dan keseleo kaki dia bang. Pas keseleo, lalu tuh dibopong akhirnya bang sama temen gue. Dibopong. Jadi pas sampai di Bajuri, alhamdulillah tuh bang, temen gue, rombongan gue nih, udah sampai di Bajuri semua bang. Cuman perbedaan waktunya itu 1 jam. Temen gue udah sampai jam 10 atau setengah 10. Gue sampai jam 11 atau setengah 12. Sekitaran segitulah. Pokoknya udah larut malam. Seharusnya itu kita turun bang, gitu loh. Tapi teman gue bilang, yaudahlah ya kita pagi aja pulangnya. Dan ya kita nggak mungkin juga gitu. Kita baru sampai di Bajuri ya kan, habis muncak. Kita langsung packing tengah malam lagi bang. Akhirnya di situ kita istirahat dan pas tidur itu ada teman gue yang bilang, jadi dia tuh kayak ngerasa diputerin bang selama 3 kali. Nggak tahu itu ya. Itu cuman dia ngerasa diputerin aja tuh di tenda dia gitu loh. Pada malam hari itu ya. Setelah pagi kita packing habis sarapan dan kita mutusin turun bang. Pas sampai di pintu rimba, gue ditanya bang sama salah satu Basarnas. Gue situ kaget. Anjir apaan nih? Rame cuy. Itu sekitaran 20 atau 15 orang. Basarnas tuh. Baju kayak orang-orang gitu bang. Anjir apaan nih cuy? Kayak wah ini kayak ada yang kecelakaan nih kali gue. Antara kecelakaan ada yang mau dievakuasi nih gitu. Nah bapak bilang ke gue gini. Sini dek. Kenapa pak? Kamu Putut Lesmono ya? Bukan pak, itu teman saya. Dan emang si Putut Lesmono ini
dari postur tubuhnya bang, itu hampir sama bang kayak gua, gemuk, agak-agak gemuk gitu, gitu loh. Bukan pak, dia di belakang masih foto-foto, gituin. Oh, yaudah, adek di sini dulu ya, istirahat. Gue bener-bener, gue kepengen awalnya, gue pengen santai, gue pengen rebahan, ya kan. Tapi di sisi lain kan gue kayak ngerasa dievakuasi bang gitu loh. Ini apa gitu? Udah adek istirahat aja dulu di situ ya kan. Udah mau pesen makan aja katanya. Lu si ibu bilang, oh iya pak. Gue nggak tenang bang di situ. Sambil makan tuh gue nggak tenang. Kenapa gitu kan? Akhirnya rombongan gue datang. Terus ditanya tuh di situ, baru dikumpulin, dirimbungin bang, di warung tersebut tuh, dirimbungin, ditanya-tanya, dek kenal nggak sama yang ini? Oh, ini mah Alkindi, digituin tuh sama temen gue. Kok bapak bisa tahu? Kok bapak ada fotonya? Nah itu bang, jadi waktu pas di Piaci Melati, dia moto gue bang. Nah itu foto tersebut dari situ, dia moto tuh, sempet moto, dilingkarin tuh. Ini dek, iya kenapa pak? Iya kenapa pak? Itu si Alkindi ini dicari nama ibunya. Gitu. Kok anak saya nggak pulang-pulang gitu loh? Emang si Alkindi ini emang baru awal-awal naik gunung bang. Gitu loh. Nah setelah itu si tim Basarnas ini buat mutusin gua ke balai bang, ke kantor gitu. Gua di situ langsung diomongin tuh bang. Dan ternyata gue udah sempet viral bang. Tapi belum viral di media sosial ya, kayak di Instagram, di Facebook belum. Jadi gue tuh baru sempet viralnya di tim Basarnas pusat bang, gitu loh. Setelah kita diocein tuh bang, ini Alkindi, ibu kamu khawatir gitu loh. Ibu kamu ngelapor ke pusat Basarnas. Kok kamu belum pulang-pulang gitu loh. Dan ternyata dari si Maksi juga kita salah bang. Yang seharusnya 2 hari 1 malam, temen gue nyatetnya 1 hari. Kan tektok jadi kayak gitu. Ya itu saling kayak awalnya sih saling menyalahkan gitu. Lu gini. Udah gitu. Di sini nggak ada yang salah gitu. Udah ini maklum aja gitu ya kan. Udah kita selesain aja nih. Gimana enaknya gitu kan. Si dari pihak balainya tuh bilang ke gue gini. Ya udah, saya punya 2 pilihan. Kamu mau upacara apa kamu mau bayar aja? Jadi bayar 2 kali lipat gitu bang gitu loh. Sanksi lah gitu. Dan itu gue naik pas bertepatan tanggal 17 Agustus bang. Gue naik ke Salak itu. Nah, kesimpulan gue ya kalau untuk mendaki ya awal bang ya, mending kita melalui jalur resmi aja gitu loh. Pertama ya. Dan gue di situ emang nggak tahu sama sekali kalau jalur Piaci Melati itu pada tahun 2017 itu ilegal gitu loh. Nah, kedua, gue menyarankan untuk kalian gitu ya. Ya gue bukannya mengajari apa gimana bang ya. Oke. Ya, sepengalaman gue waktu naik ke Gunung Salak ya, gue kekurangan logistik bang gitu. Gue kurang logistik, air juga gitu loh. Ya lebih diperhatikan lagi sih bang gitu. Untuk masalah persiapan gitu loh. Ya paling itu aja sih. Oke, mungkin itu tadi pembahasan cerita dari Bang Andre tentang cerita pendakiannya saat di Gunung Salak pada tahun berapa, Andre? 2017-an kayaknya. 2017-an, kurang lebihnya seperti itu ya, Andre. Iya. Nah, di pendakian lu ini gue mau mencoba ulas balik nih, Andre. Oke. Nah, lu kan sebelum naik Gunung Salak itu sempat yang lu bilangin tadi lu nggak tahu jalur Cimelati itu jalur ilegal ya. Ternyata lu sempat diberhentiin sama pihak Taman Nasional ya kan. Dan akhirnya lo memutuskan untuk terbalik nih, ngambil jalur yang resmi. Nah, lo sempat berpikir, gila gue udah jauh banget nih sini, udah sampai Cimelati, masa gue harus pukul mundur? Apa ada niatan buat lanjutin perjalanan aja? Nah itu dia, mungkin itu yang dibikin di masalah perdebatan ya. Temen gue kekeh pengen ngelanjutin Pias itu
Dan dari pihak balainya juga udah angkat tangan gitu ya kan. Sampai dia bilang, udah KTP-nya sini aja. Nanti kamu ambil di Cidahu. Ya mungkin itu bang, karena udah kesiangan juga bang kita. Gitu, udah makan waktu gitu loh. Dan maksud dari petugas itu KTP lo di foto ya? Apa diambil sih? Diambil, ditahan. Diambil itu nanti bakal ngambil di Cidahu. Cidahu. Ada sanksi dendanya nggak sih? Iya itu, ada sanksinya. Ada gitu sanksi dendanya. Iya. Dan akhirnya lo memutuskan untuk, udah gue ambil jalur Cidahu aja deh. Bener. Di jalur Cidahu nih lo juga sempat mengalami kejadian-kejadian mistis yang dimana teman lo sempat dimimpin cewek sampai 3 kali tuh ya? Iya 3 kali. Dan sosok cewek ini masih mengikuti dia saat lo turun dari puncak. Nah, bener. Sosok ceweknya itu dia bisa menggambarkan ke Sindre bentuk kayak gini. Nah, sosok itu sebenarnya cantik bang, cantik banget. Cuman yang bikin temen gua kayak bangun lagi gitu kan, sampai 3 kali. Jadi dia heran aja gitu, bingung. Sampai dibilang ke gua gitu, kok gua mimpin cewek dengan yang sama, cakep, cewek cakep, gak ada yang kayak misalkan, buruk rupa atau gimana, enggak, cakep, cewek cakep. Lu juga turun dari puncak juga kesorean ya, Andre ya? Ya, itu sih mungkin buat teman-teman nih, kalau diusahain itu juga karena gue kesiangan bang naiknya. Naiknya juga kesiangan juga. Kesiangan, itu salah satunya tuh faktor gue bisa turun malam bang. Gitu loh. Kurang itu sih. Dan logistik yang lu bawa juga nggak siap juga minim ya. Minim. Sampai pada akhirnya lu kehabisan logistik, semuanya stok air, makan juga habis ya kan. Di saat lu turun dari puncak, lu mengalami kejadian-kejadian atau gue bisa katakan teror Andre ya. Iya. Nah, di situ teman lo sempat ditabrak salah satu sosok bayangan hitam di depannya. Terus sampai terpental gitu deh. Iya, dan dia langsung keseleo bang. Kaki langsung keseleo dan dia teriak, tapi di situ dia nggak bilang. Dia nggak bilang dan kayak teriak aja, astagfirullah, jatuh dan kaki keseleo. Terus kata teman, jangan dipegang, kaki jangan dipegang. Udah dibopong aja, bopong. Akhirnya dibopong tuh sama temen gue sampai tempat camp. Iya, dia itu belum bentar lagi mau sampai di Bajuri gitu. Nah, di sini gue sangat perhatiin tentang teman lo yang lagi ngumpulin ranting ya. Yes. Anjir, ini dia ngelihat tangan buntung ya. Iya, benar. Dipungut dia gitu. Itu dia dia punya antisipasi gitu ya kan. Wah. Dia bilang gini. Jadi gue tuh gue ambil ranting sengaja gitu. Jadi buat persiapan kita bikin api unggun buat itu udah posisi dingin bang. Gitu. Dan ternyata ya dia pas dia ngambil dia tangan kayak gitu. Sontak kaget atau dia refleks? Dia langsung teriak dan histeris. Dia nggak bilang sama sekali dan dia diam dan kayak gimana ya, dia tuh kayak dia udah ayo kata dia. Akhirnya udah kita langsung cabut. Nah, teman lu nih juga melihat sosok kuntilanak nih yang teman lu sempat jatuh tadi di depan. Yeah. Emang dia bisa ngelihat? Lu ngelihat juga nggak sih? Gua nggak. Yang ngeliat itu si Asman ini. Yang mimpin cewek itu. Jadi dia ngeliat ke depan dulu nih, si akhirnya diketawain. Dan ternyata di samping dia juga ada cewek juga, Bang. Sampai akhirnya lu sampai tempat camp itu memakan waktu yang lumayan cukup lama ya. Lu turun dari puncak jam 5 sampai tempat camp itu setengah 12 kayak. Setengah 12 sampai jam 12. Gila, sampai 6 sampai 7 jam lebih lah ya, kurang lebih ya. Nah, sampai tempat camp lu tidak memutuskan untuk balik nih, lu ngeres dulu, ntar besok paginya aja. Nah, iya tuh. Dan sampai di bawah ternyata ya gua udah persiapan dievakuasi. Terus si Basaras bilang gini ke gua, Bang. Kamu jam sekian nggak turun, saya udah pada naik. Dan berita udah tersebar. Gitu. Untungnya pada waktu itu lu juga nggak sempat ngalamin rombongan lu itu viral lah ya. Nah, itu dia. Gua kayak semacam bilang, tolong Pak, tolong, ini cuman kesalahpahaman aja gitu ya kan. Temen gue itu salahnya gitu, nulis simaksinya 1 hari. Oke. Mungkin kalau misalkan 2 hari 1 malam, mungkin Basarnas nggak ada. Tadi tentang teman lo nih, ada rombongan lo yang cewek mau cowok. Kan dia nggak saling kenal, akhirnya dia kayak cewek agak ngejauh gitu ya. Emang sebelum naik dia nggak kenalan gitu, Dre? Iya, ngobrol-ngobrol gitu, tapi dari stare tampang ya, dari menurut gua nih ya, yang meyakinkan Bang, apalagi si cewek kayak gitu. Ya mungkin pemikiran cewek seperti apa ya, walaupun
kita baru kenal asik ya kan, asik terus ya udah saling ngobrol, udah saling ya begitulah berbincang kerama lah. Tapi kan kalau misalkan di kondisi seperti itu di malam hari di hutan bang, apa yang dia pikirkan gitu loh? Pasti mikirnya yang enggak, Macem-macem lah ya. macam-macam gitu loh. Tapi lu pernah berpikir nggak sih kalau cewek sama cowoknya itu kayak jatuh cinta gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Enggak, gue udah tahu. Gue tahu banget tipikal si cewek tersebut gitu. Cantik kali ya. Wah banget, Cuk. Cowoknya? Waduh. jangan, Cuk. Rasis, Cuk. Jangan lah. Tapi sampai sekarang dia udah akrab nih. Semenjak kejadian itu. Kayaknya saya hello aja deh. Kalau sama si cowok itu ya, tapi kalau sama gue masih deket banget. Oh, sedekat itu kah? Deket aja nggak jadian. Gitu. Oke, mungkin tadi gue juga sempat ulas tentang pendakian lu di Salak dan lu juga sempat memberi kesan-kesan dan pesan buat teman-teman semua nih, Andre. Lu ada yang bertambah lagi nggak, Andre? Ya itu aja sih bang. Apa sebelum kita mendaki gunung ya, lebih dipersiapkan lagi gitu loh untuk masalah ya logistik, ya kan, fisik, mental dan kita juga dimanapun kita berada kita harus jaga attitude juga sih bang. Penting banget sih itu attitude juga dan niat karena yang setahu gue bang ya makhluk halus atau mungkin makhluk astral sebelum kita mendaki gunung sampai di pintu rimba itu dia udah tahu bang niat kita apa. Kalau kita niat buruk bakal mengalami dia udah pasti tahu buruk ya. Kayak gitu. Begitupun sebaliknya ya. Yeah. Kalau kita niat baik, dia juga akan memperlakukan kita seperti baik lah ya. Tepat. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan gua bersama Bang Andre dari Jejak Backpacker. Bagi kalian mungkin yang belum subscribe channel Jejak Backpacker, silakan subscribe terlebih dahulu. Di situ juga lo menceritakan tentang kisah-kisah mistis pendakian juga ya Andre ya, di channel lo ya. Vlog gitu. Nah, lo bisa lokit-lokit lah, lo bisa lihat itu banyak banget Andre ya. Gokil-gokil ceritanya. Di situ lo sempat ngulas cerita lo juga nggak di channel lo? Belum sih. Belum ya? Nanti mungkin rencana ke depan? Mungkin belum tahu deh kayak. Aduh. next ke depannya bakal. Pokoknya jangan lupa buat kalian semua subscribe channel Jejak Backpacker. Dari gua mungkin itu aja, Indra dan Bang Andre. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.